hati sampai hati gitu. Baik. Cek. Cek. Ses. Ya kita sambil nyantai saja ya, ramah tamah. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Coba ambil napas, tarik napas, hep. Keluarkan. Biar rileks ya. Tarik napas. Keluarkan. Tarik napas. Keluarkan. Cek Bapak aing KDM ulah poho karena purwadaksi. Jadi segala sesuatu ke kudu urang teh datang katinggal karang, undur katinggal puru. Saya secara pribadi dan kelembagaan selaku orang tua, ya, betapa karunia Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa telah kita dapatkan anugerah yang sangat luar biasa yang tidak didapatkan oleh bangsa-bangsa lain, negara-negara lain. Seperti apa? Indonesia dalam suatu letak geografis yang sangat strategi diapit oleh dua samudra, Hindia dan Belanda. Luas wilayah kita kira-kira terdiri dari 17.540 pulau, 1.340 suku bangsa, ya, hampir 600 dialek bahasa. Kemudian ada 6 agama yang tercantum di dalam undang-undang. Dari Sabang sampai Merauke, para pendiri bangsa ini mempersatukan kita. Ya, ada yang disebut Yong Japa, Yong Sunda, Slebes dan lain sebagainya kan. Nah, kita lihat negara India, coba tahun 1947 berdiri yang namanya negara India dengan agama apa? Agama India Hindu. Maka kenapa saya tadi, ya, memberikan motivasi spirit kebangsaan. Nah, ini mengandung arti yang dalam. Saya tadi menyatakan, mampukah kita dapat mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ideologi Pancasila? Ini yang dikhawatirkan. Jadi negara kita sebetulnya sedang tidak baik-baik saja. Coba kita lihat anak-anak sekolah tawuran, ya, sesalaku anak bangsa ormas LSM, ya, ngakunya satu komando, ngakunya berideologi Pancasila, duduk bersama, minum bersama, pakai truk, tidak Pancasilais. Betul kan? Jadi kalau maju kita harus bersatu, keberanian harus betul. Jadi kalau takut jangan ikut, kalau ikut jangan takut. Tapi ini pengertian yang lebih mendalam, dalam arti segala sesuatu takut juga kita juga harus sesuai dengan koridor aturan hukum. Jadi urang meulah ngalabrak hukum cek tatanan rek syariat agama Islam punten, karena urang mah, ya, kita kenal dulu waktu zaman-zaman kita sekolah, kita kenal dengan yang namanya pelajaran PMP, ya, pendidikan moral Pancasila, tentang P4, pengamalan, penghayatan, Pancasila. Jadi konstruksi negara kita itu, saya tidak berbicara dalam konsep agama, ya, karena agama ini sudah diatur, ya. Jadi toleransi beragama, tapi toleransi antar seagama juga harus lebih penting. Konstruksi kita itu, hukum itu apa yang kita kenal dengan 4 pilar kebangsaan. Yang pertama, siapa yang tahu? Yang pertama, yang ke-1 Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara kita, Pancasila sebagai ideologi kita, Pancasila sebagai sikap dan pandangan hidup bangsa. Kemudian yang kedua adalah konstitusi kita.
Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pelajaran SD, kembali lagi ya. Yang ketiga, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bingkai ini. Kemudian yang keempat, Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, beraneka ragam agama, ras, keturunan, kita tetap satu juga. Jadi lamun orang geus asuh nyuruh niti tentang 4 konsep dasar Pancasila: 1, ketuhanan Indonesia; 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, persatuan Indonesia. Tanpa ada persatuan kita tidak ada yang kuat, ya. Kita kuat itu karena bersatu, ya. Jadi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kemudian ada konsep yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah ini sama konsepnya, konsep syariat juga. Maka Bung Karno, ya, selaku pendiri bangsa dan presiden pertama, menggali Pancasila itu dari syariat agama Islam. Kemudian keadilan, Gus bisa can urang adil, betul gak? Artinya yang tadi 4 itu, ya, kerakyatan itu tidak musyawarah, ya. Jadi sepelik apapun, sehebat apapun permasalahan, apalagi kita di organisasi, mari kita duduk bersama, bertabayun, ya. Melalui pendidikan kader ini, ya, kita digembleng, ya, pengetahuan, pembinaan, fisik dan lain sebagainya. Besok saya tidak mau mendengar lagi rekan-rekan pabeleng-beleng nginum bareng sameja caritan mah yeuh cenah urang enjoy apa namanya, ya, minum makan bareng kan paket rok. Nah substansi dari paket rok menurut bahasa Sunda, paket rok piring jeung sendok mah biasa. Nah substansinya mana? Artinya urang lamun urang paket rok kudu gancang ala deui, tapi urang dibiasakeun gitu ya. Nah, kita kuat Indonesia, ya, pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta jam 10 pagi. Dwi tunggal kita Bung Karno dan Bung Hatta mendeklarasikan Indonesia merdeka. Jadi kita itu sudah merdeka. Maka ketika memang GRIP ini dilahirkan, kalau tidak salah di angka keramat tanggal 17 Agustus 2010 GRIP itu dideklarasikan. Namanya GRIP, Gerakan Indonesia Baru. Nah, setelah itu, nih hanya untuk pemahaman kita ya, bagaimana sih secara berdirinya GRIP. Memang didirikan dari seorang preman Tanah Abang, kan begitu ya. Dan mereka sukses. Ya kita harus malu. Indonesia hampir 99% mungkin beragama Islam. Rosal Marsal itu ketua umum kita itu raja jalanan di lembah hitam segala macam. Nah inilah salah satu, namanya saya Suryaman itu terinspiring masuk ke dalam Ormas GRIP Jaya. Jadi harus punya tujuan. Saya lihat, saya terinspirasi seorang ketua umum. Dari mereka berhenti sebagai orang premanisme, ya. Kemudian mereka itu orang Kristiani dan dia masuk sebagai mualaf Islam. Dari sejak dia menjadi seorang mualaf, ya, tidak pernah sampai sekarang nih, mudah-mudahan ya mereka diberikan umur panjang, keberkahan, juga rezeki yang berlimpah mungkin, yang namanya sulat puasa sunat Senin Kemis pernah ditinggalkan oleh Pak Hercules. Dan setiap hari Jumat mereka mengadakan santunan. Mata lamun kurang geus mumpuni dina rezeki, ya, secara ekonomi, ya itu ubarna harus berbagi. Jadi semakin kita itu banyak memberi dengan keikhlasan, apakah itu niatnya sedekah dan atau sedekah, maka janji Allah di dalam Al-Quran,
akan melipat gandakan pahala dan rezekinya. Yakin nggak? Yakin nggak? Ya. Mungkin saya sebagai orang tua juga mohon maaf ya. Mohon maaf. Jadi lamun teh mah aya kabetrik, bahasa saya rada tarik, rada keras. Jangan dimasukkan ke hati. Ari kolot mah meureun rasa kanya hadirin. Kanu jadi anak, betul nggak? Kalau saya pertama, lamun teu elingan kamu gitu. Tapi hayu orang saring elingan. Karena saya meyakini umat manusia, yang namanya manusia itu tidak terlepas daripada pasifatan salah jeung benar. Sifat jelema eta geus konsekuensi, sifat jelema salah jeung benar. Cuman aya hiji manusia ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan satu-satunya orang yang sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa yang telah dilaksanakan dan dosa yang belum pernah dilaksanakan hanya Rasulullah. Itu Quran. Dan Allah itu menyatakan kepada Muhammad sebagai kekasih Allah. Nah ini sangat luar biasa predikatnya. Ai urang mah makhluk yang pasipatanna masukna salah jeung bener. Salah wasna setan ya. Bener nu teu boga apa rasa nafsu adalah malaikat. Tapi sedikit saya sampaikan di kultum 5 menit ya. Jadi Allah ciptakan makhluk jin manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Makhluk itu jin jeung manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, tetapi dalam proses pembuatan Nabi Adam, Allah memanggil para malaikat dan jin ijajil untuk tunduk sujud kepada Nabi Adam karena Allah akan membuat makhluk anu pangmulyana anu rek jadi khalifah di alam dunia. Yang pertama nih harus tahu, orang-orang ngagem Islam tapi teu apal. Ai setan teh di mana awalnya. Yang namanya setan iblis itu adalah jin ijajil. Yang hampir 70.000 tahun lamanya dia bertasbih kepada Allah di langit ketujuh dan pernah memimpin sholat pada para malaikat. Tergelincir dia hanya karena perintah. Ini komando, betul nggak? Kalau komando korsa harus tahu, jiwa korsa militer harus tahu. Saya ilustrasikan itu. Ini perintah dan Allah menurut sujud. Dihirupan, dihuripan ku Allah, disuruh sujud itu kan gitu. Nah disitulah karena kesombongannya ya si jin ijajil ini tidak mengikuti perintahnya, maka dia laknatullah oleh Allah sebagai iblis. Nah, tadi iblis teh tina jin ijajil. Jadi lamun ayeuna aya anggota sudah dideklar tidak satu komando, ya ulah yang disebut iblis itu ampura dosa gitu ya. Tapi intinya ya bahwa pendidikan qadar ini kita menumbuhkan rasa kebersamaan kita, kekeluargaan kita, sebab saya meyakini ilmu rezeki adalah kepada manusia. Jadi lamun hidup geus alakur calager balager, silakan bangun hubungan emosional, komunikasi yang komunikatif. Insya Allah saya teboga rokok geroan papat ka Bang Taleng di mana kerja teh saya rek ulin padahal yang ngasaan rokokna Bang Taleng. Begitu datang mas saya ge dibari sampe ya Bang Taleng, karena saya tara anu lain-lain mentana ka Bang Taleng teh. Bang Taleng lamun saya ka Bang Taleng siapkeun we dahareun begu ceuk saya teh kitu. Ya gitu ya. Ya itu ya rekan-rekan, jadi tolong nanti diikuti semua pendidikan qadar ini karena ini akan merubah, membentuk karakter kita. Ya, jadi di rumah juga sama nanti. Saya tidak mau kita all out misalkan di organisasi beak waktu nepikan ke penting balik barjeng gegeledengan teu mawa duit piomongan ya jaga itulah, jaga itu. Terakhir saya sampaikan ya, mari kita junjung
etika berorganisasi secara harmoni, mengedepankan profesionalitas dan moralitas. Ya, sing calager, sing balager, sing alakur, sing panjang umur. Bari udang jeung bisa ibadah, percuma panjang umur ge pangeling-eling ya, pangemut-ngemut. Lain mambatahan mapagan, tapi ngelingan karena sudah dewasa ya di sini. Semua hampir sudah misalkan udah kategori berkeluarga. Sekali lagi mari kita berdoa ya kepada Tuhan yang Maha Esa. Semoga dalam acara pendidikan kader Satgas Gerijaya Angkatan ke-1 terutama saya memohon kepada Allah Tuhan Rabbil Ijati, dengan seluruh alam kita harus menyatu. Karena memang ada bil goibi yang tidak terlihat oleh kasat mata kita, entah itu langit, entah itu bumi, entah itu air, entah itu angin. Izinkanlah saya untuk mengadakan kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan keselamatan untuk kita semua. Ya. Bi barokati umul Quran nas'aluka hijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi